Oke, untuk video kali ini kita akan bahas beberapa saham pilihan ya. Sebelumnya disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Oke, untuk yang pertama kita akan cek dulu saham Bank BCA, di mana untuk Bank BCA hari ini turun cukup dalam 1,7% ya. Ini cukup dalam untuk sekelas Bank BCA bisa turun 1,7 ya. Kemungkinan ini yang bikin IHSG merah untuk hari ini. Dan ini turunnya hari ini open gap down ya. Jadi untuk Bank BCA hari ini open gap down, open di harga 8.625, sempat ditarik naik dikit. Cuman gagal nutup gap habis itu dibanting turun ya. Ya ini sih ada gap down, jadi buat ya harusnya ketutup ya, secara teknikal bagusnya ketutup. Kemarin Senin gap up, hari ini gap down. Kalau kita cek transaksi Bank BCA hari ini untuk aslinya kan net sell, yang masuk siapa? BBCA hari ini tanggal 26 Oktober secara keseluruhan emang didistribusi ya, cuman BK masih terus akumulasi nih. BK masuk 160,9 M dan BK-nya ini BK asing ya. Yang jualan untuk asingnya adalah ZP, RX, KZ, AK. ZP jualan cukup banyak 166 M, RX 97, KZ 52, AK 26,6 M. Jadi untuk Bank BCA hari ini sebenarnya ada yang akumulasi, cuman lebih banyak yang keluar ya untuk asingnya, diakumulasi oleh BK. Selain BK yang masuk ada CSEU, CC, XI ya, ini ada retail juga yang masuk di saham Bank BCA. Cuman kecil ya, XI masuk 706 juta aja, CC masuk 760 juta aja ya. Sedangkan BK masuk 167,8 M ya, sangat besar sekali. Oke, untuk Bank BCA hari ini asingnya net sell. Secara keseluruhan asingnya net sell dan ini open gap bawah ya. Jadi mending eh, kalau mau average down, kalau Bank BCA bisa turun ke area sini ya. Ini kalau sampai turun lagi ke area sini itu malah kesempatan buat masuk. Tapi sih kayaknya agak berat ya untuk Bank BCA turun ke area sini. Kemungkinan sih untuk Bank BCA masih besok akan konsolidasi dulu ya. Kemungkinan seperti itu. Kalau kita lihat di sini hari ini yang jadi market maker di saham Bank BCA, BK ya, BK ZPAK, BK-nya net buy 160 ya. Jadi market maker utamanya net buy hari ini di saham Bank BCA. Turun market makernya net buy ya, harusnya besok bisa ditarik naik lagi ya untuk Bank BCA. Ini ada gap down, jadi ya harusnya nutup gap ya, entah kapan, kalau nggak minggu ini mungkin minggu depan. Kita tunggu aja, kalau secara technical resistennya masih di 9 ribuan, target kenaikan untuk Bank BCA mudah-mudahan bisa ke area sini, tapi kita lihat aja besok. Oke, itu urusan Bank BCA. Hari ini aslinya net sell, tapi aslinya ada juga yang masih masuk yaitu si BK. Kemungkinan untuk besok masih akan konsolidasi ya kalau menurut saya. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita cek saham GoTo. Dan untuk saham GoTo hari ini malah naik ya. Di luar prediksi kita kemarin ya. Hari ini naik walaupun tadi di sesi 2 ditarik turun lagi close di 198, tapi secara keseluruhan untuk GoTo hari ini naik 2% ya, 2,07%. Jadi untuk hari ini GoTo open sedikit open gap atas ya, tadi open di 194 hari ini ya. Langsung ditarik naik tadi itu sampai ke 204 untuk level tertinggi GoTo. Hari ini habis itu ditarik turun. Kira-kira siapa yang jadi market makernya? Kalau kemarin PD-nya net sell banyak ya, dan yang naikin itu si MG. Dan untuk hari ini untuk saham GoTo tanggal 26 Oktober MG-nya udah taking profit. Ini bisa dilihat ya, MG net sell 14,6. Selain MC ada CS yang distribusi hari ini, CS-nya net sell 2,26. MG-nya net sell 14,6, CS-nya net sell 26,7 M. Dan yang masuk ada YP, GR, PD ya. Jadi ini GoTo naiknya itu disertai dengan distribusi ya. Kalau kita lihat di sini bareng-bareng distribusi CSMG, YP net sell cukup banyak CSMG-nya. Dan yang nabung ada YPGR PD ya. PD masuk ini 8M ya. Dan yang jadi market maker hari ini di saham GoTo ada YP dan MG.
Kemungkinan tadi yang jaga harga di saham Goto ya ini YP. YP masih net buy 9,1 M. MG-nya udah taking profit. Kalau kita cek dari tanggal 24 yang pegang barang paling banyak YP ya. Ya, YP yang paling banyak. Ya, selain YP, BKCC yang masuk di saham Goto. Kemungkinan untuk besok sih mungkin masih konsolidasi ya untuk saham Goto. Akumulasinya itu belum terlalu kuat soalnya. Kalau MPD atau YU yang nge-HK mungkin untuk saham Goto itu bisa terbang lebih dari 5% ya. Tapi hari ini PD-nya cuma masuk 8M aja dan YU-nya masuk malah netzel, ini YU masih netzel 1,9. Jadi sepertinya untuk Goto masih akan konsolidasi dulu di bawah ya. Mungkin seperti itu. Ini kemarin dan hari ini naik, ada kemungkinan technical rebound aja. Ini cuma kemungkinan, kita juga nggak tahu besok harganya mau dibawa kemana. Tapi kalau menurut saya sih untuk saham Goto besok mungkin masih akan konsolidasi dulu di range area ini ya. Untuk support terdekatnya masih di 180, kalau sampai jebol di bawah itu ya bisa ke 158, tapi mudah-mudahan nggak jebol ya, kasihan yang nahan floating loss. Oke, itu untuk saham Goto. Ya harapannya sih naik, cuman kalau melihat transaksi hari ini masih di distribusi seperti ini, CSMG dan yang net buy YP ya market makernya, ada kemungkinan besok masih konsolidasi. Oke, itu untuk saham Goto. Selanjutnya kita cek saham Bukalapak, dan Bukalapak hari ini cukup liquid loh. Hari ini naik 6,7% ya. Ya mudah-mudahan besok disusul Goto ya. Hari ini open gap atas untuk Bukalapak, open di harga 272, sempat ke level tertingginya 292 tapi ditarik turun lagi close di 286. Kalau kita cek transaksi hari ini di saham Bukalapak, hari ini cukup liquid untuk Bukalapak. Tanggal 26 Oktober secara keseluruhan diakumulasi ya oleh RXCS dan asing ya. RXCS BKZP asing masuk cukup banyak hari ini di Bukalapak. Jadi untuk Bukalapak hari ini diakumulasi, ada yang akumulasi dan yang jadi market makernya AK, PD, CSR. AK-nya net sell 7,2. Tapi secara keseluruhan untuk Bukalapak hari ini diakumulasi ya. Kalau kemungkinan sih untuk besok masih bisa naik lagi, harusnya masih bisa naik ya, karena kalau kita cek di sini RXCS hari ini murni ya, nggak murni ya. Kalau RX-nya murni akumulasi ya, karena valuasinya 21,7 M dan net buy 21,7 M. Jadi tidak melakukan penjualan sama sekali untuk RX di saham Bukalapak hari ini. Dan CS-nya juga akumulasi ini ya. Valuasinya 21,9 M dan net buy 21,1 M. Jadi kemungkinan RXCS ini akan jaga harga di saham Bukalapak, yaitu yang cukup menarik untuk saham Bukalapak. Jadi ada kemungkinan untuk target kenaikannya kalau masih naik bisa ke area sini 314 ya. Mengingat di sini juga ada gap down yang cukup dalam belum ketutup. Ya kan, ini di sini ada gap down. Jadi kalau mau tutup gap untuk saham Bukalapak ya bisa ke 318. Oke, itu untuk saham Bukalapak ya. Tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau menurut saya untuk kemungkinan besok masih bisa naik lagi. Oke, selanjutnya kita cek saham ENRGY. Dan untuk energi hari ini naik cukup tinggi ya, berhasil nyetak rekor lagi. Ya, berhasil breakout resisten. Jadi untuk energi resisten tadi itu di 334, hari ini berhasil breakout dan mudah-mudahan besok bisa bertahan di atas itu. Kalau kita cek transaksinya hari ini di ENRGY tanggal 26 Oktober secara keseluruhan ada yang akumulasi ya, sebenarnya cuman nggak terlalu banyak. Yang jadi market maker utamanya YPMGAK ya. YP-nya net sell, jadi YP-nya scalpingan di saham ENRGY. Di sini kalau kita perhatikan untuk valuasi YP 40,1 M dan cuma net sell 312 ya. Berarti tadi YP scalpingan naik sambil taking profit ya. Dan yang masih punya barang MG net buy 5,6, average di 321.
floating profit ya. Untuk MG-nya hari ini floating profit lumayan. 321. Ya, di area sinilah 32. Untuk MG-nya sedang floating profit sekitar 6,8% ya. Jadi lumayan tinggi. Hati-hati aja, semoga MG nggak taking profit ya. Semoga aja nggak taking profit. Dan perhatikan aja level ini, semoga nggak jebol di bawah 334. Tapi kalau melihat hari ini naiknya cukup tinggi, dan MG-nya masih net buy ya, skenario-nya untuk besok gimana? Mungkin kalau dibuka langsung hijau, untuk ENRG ada kemungkinan habis itu turun lagi ya. Jadi kalau yang udah floating profit hari ini ya aman ya, kalau mau mengamankan profitnya besok ya nggak apa-apa ya, disclaimer ya. Tapi kalau masih mau hold sih ya itu keputusan masing-masing. Kalau kita cek dari tanggal 24 untuk ENRG yang akumulasi BKPD MG. MG kalau kita cek dari tanggal 24 Oktober, average-nya malah di 315. Ya, di sini ya lebih floating profitnya malah lebih banyak ya. Jadi ya rawan juga MG taking profit. Amannya gimana kalau saya pribadi belum berani masuk ya. Ini ingat secara teknikal juga harganya udah di atas ini. Walaupun hari ini MG masih net buy ya kalau kita kalah cepat taking profitnya ya bisa susah keluar ya kalau ARB. Jadi seperti itu aja untuk ENRG, amannya wait and see, tapi tetap disclaimer ya kalau yang mau masuk mengingat hari ini berhasil breakout. Kalau masih naik terus kira-kira target kenaikannya ke harga berapa? Kalau masih naik terus untuk saham ENRG target kenaikan selanjutnya bisa ke 410 ya. Kalau masih naik, tapi kalau turun ya kita juga nggak tahu. Oke, itu untuk saham ENRG ya. Perhatikan saya level ini 334. Nah, selanjutnya kita cek saham Pegas. Dan untuk saham Pegas hari ini naik ya, naik 1%, 1,8%. Konsolidasi di atas support ya. Kemarin turun, hari ini naik. Kira-kira besok gimana? Kalau untuk trennya sih cenderung bullish ya kalau dari tanggal 26 September. Tapi kalau kita cek transaksi hari ini apakah ada yang akumulasi lagi di saham gas tanggal 26 Oktober secara keseluruhan Pegas ada yang akumulasi CS ya, CS masuk 16,9 M dan CS murni akumulasi hari ini di saham Pegas ya. Valuasinya 16,9 dan net P 16,9. CS-nya ini lokal tapi ya. Ya, CS lokal yang akumulasi hari ini. Dan untuk asingnya sendiri di saham Pegas net hampir net buy ya. Net buy cuman nggak terlalu banyak untuk asingnya. Net buy 1,8 M aja ya untuk asingnya hari ini di saham Pegas. Jadi kemungkinan untuk besok sih masih konsolidasi kalau menurut saya ya. Masih konsolidasi. Kalaupun naik resisten terdekatnya ada di area sini. 1975 sampai 1995 ya. Ini area resisten Pegas secara histori. Dan untuk supportnya masih di sini 1860 ya. 1860, 1865 dekat-dekat area itu kalau mau masuk di saham Pegas ya. Oke, itu untuk saham Pegas. Selanjutnya kita cek saham BRMS. Dan untuk saham BRMS hari ini konsolidasi ya, naik tipis 1,6%. Ini konsolidasi di atas support. Jadi untuk support BRMS masih di 185. Semoga nggak jebol ya. Kalau kita cek transaksi hari ini apakah ada yang masuk lagi di saham BRMS? Hari ini tanggal 26 Oktober secara keseluruhan yang net sell sama net buy ini hampir balance ya. Tapi MG masuk 6,1 M, ini cukup menarik MG masuk. Dan yang jadi market maker hari ini MG.
MG valuasinya 42,1 M dan net bid 6,1, average di 186. Kalau kita cek dari tanggal berapa ya? Kita cek dari sini aja coba ya, dari tanggal 18 Oktober. Dari 18 Oktober MG net buy 16,5 ya, masih punya barang MG-nya dan yang jadi market maker utamanya MG. Ini bisa kita lihat bareng-bareng, valuasinya cukup besar ya, 428 M kalau dari tanggal 18 Oktober, dan masih net buy 16,5 ya untuk net buy-nya, average di 181. Floating profit ya di sini untuk MG-nya. Jadi selama MG belum jualan, malah terus masuk melakukan akumulasi untuk BRMS, bisa naik lebih tinggi. Mungkin kalau MG-nya akumulasinya udah cukup, bisa diterbangin ya. Sekali terbang mungkin bisa ke area sini. 213, 214. Nah, ini area resisten BRMS. Untuk saat ini ya cukup tinggi emang ya. Untuk area resistennya dan supportnya di sini. Oke, itu untuk sampai RMS ya. Kemungkinan untuk besok sih, kalau untuk hari ini yang net buy sama net sell hampir balance, tapi MG-nya net buy ya tergantung MG ya. Besok kalau MG belum mau naikin mungkin konsolidasi, tapi kalau MG langsung naikin ya bisa langsung naik, langsung nge-HK ya. Tapi amannya kalau ada yang minat buat masuk di BRMS, itu perhatikan aja tadi average-nya MT di 181 ya. Ya di area sinilah, semoga nggak jebol 181 untuk BRMS. Saham BRMS masih bisa naik lagi. Dan MG-nya nggak jualan ya. Pastikan MG-nya belum jualan lagi. Oke, itu untuk saham BRMS. Selanjutnya kita cek saham ICBP. Dan untuk saham ICBP hari ini naik cukup tinggi, 2,89% ya. Untuk sekelas ICBP naik sekian lumayan. Dan ini udah mendekati resisten ya. Jadi untuk resistennya di 9850 ya. Kita lihat aja besok. Kalau berhasil breakout di atas itu untuk ICBP bisa naik lebih tinggi lagi. Cuman kalau gagal breakout ya mending wait and see aja dulu. Kalau mau masuk saat ini sih secara technical nanggung ya. Secara technical nanggung untuk ICBP. Kalau kita cek transaksinya hari ini di saham ICBP tanggal 26 Oktober diakumulasi KZ, AK, BB masuk dan mereka asing. Jadi asing net buy cukup banyak hari ini ya. Asingnya masuk berapa? Ini banyak sekali nih. Oh ya, untuk ICBP emang asingnya hari ini paling banyak masuk di saham ICBP ya tadi ya. Ya, asingnya paling banyak masuk hari ini di saham ICBP 122 M ya. Jadi ya harusnya untuk ICBP bisa breakout ya besok ya. Selama asingnya nggak keluar aja untuk ICBP bisa naik lebih tinggi lagi. Kalau berhasil breakout di atas 9.875, target kenaikan selanjutnya, resisten selanjutnya ada di arah sini 10 ribuan. Mungkin sampai window dressing untuk ICBP bisa jadi ke arah sini. Kita ikuti aja pergerakannya. Oke, itu untuk ICBP dan supportnya cukup jauh di sini. Untuk saat ini 9.300. Oke, itu untuk ICBP. Selanjutnya kita cek saham Unilever. Dan untuk saham Unilever belum bisa breakout ya, masih konsolidasi terus di bawah resisten. 1, 2, 3, 4, 5 hari terakhir konsolidasi di bawah 5.425 ya. Ini area resisten Unilever. Kalau misalnya besok berhasil breakout dan bertahan di atas itu ya bisa naik lagi lebih tinggi. Hari ini sih naik lumayan ya, 2,3% untuk sekelas Unilever. Kalau kita cek transaksinya hari ini siapa yang akumulasi. Apakah ada yang akumulasi di saham Unilever? Yang akumulasi BKKZ ya, yang keluar ZP, YP, GR. Secara keseluruhan sih menurut saya ini akumulasinya belum terlalu besar ya.
Dan asingnya ini ya, ini didominasi oleh asing, jadi yang akumulasi asing BKKZ, dan yang jualan juga asing ZP. Lokalnya yang jualan ada YP. Yang jadi market maker hari ini untuk saham Unilever, KZ, BK, AK ketiganya net buy. Kalau kita cek dari tanggal berapa tadi? Tanggal 20 Oktober ya, kita cek dari ketika Unilever konsolidasi dari tanggal 20 Oktober. Untuk saham Unilever secara keseluruhan diakumulasi oleh BK. BK net buy 102M. Jadi selama Unilever konsolidasi sedikit di bawah resisten itu ada yang akumulasi ya si BK. Dan untuk hari ini BK-nya masih masuk ya, ini cukup bagus ya. Jadi ya ada harapannya lebih besar untuk Unilever bisa breakout di atas 5450 ya. Kita tunggu aja waktunya. Semoga aja besok bisa breakout di atas itu ya, supaya untuk Unilever bisa naik lebih tinggi lagi. Tapi kalau belum berhasil breakout, mending wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham Unilever, dan ini aja untuk analisa kita hari ini ya. Semoga bermanfaat. Dan tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, terima kasih.